Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. sanak TBH. Ya, selamat malam, sanak TBH sekalian. Hari ini, malam ini kita jumpa lagi dengan komunitas Throwback History di bawah naungan Sultan Adil Institute. Pada malam ini, Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022, kita berjumpa dengan Buya Kiai Haji Fahmi Bashar kembali dengan membahas Atlantis ada di Indonesia, ada di Nusantara. Mohon maaf. Selamat malam Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Alhamdulillah sekarang kita udah berjumpa kembali dengan Buya ya. Malam ini kita ngebahas mengenai Atlantis ya Buya ya. Baik, sanak TBH sekalian, malam hari ini saya ditemani sama teman kita dari Kampar, Bapak Dino Aritaba. Beliau malam ini bertindak sebagai moderator ya untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Untuk itu kita tidak perpanjang lebar lagi. Waktu saya persilakan untuk Bang Dino untuk memandu acara. Silakan Bang Dino. Ya, terima kasih Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam partisipan yang sudah hadir di sini. Ada 25 orang yang baru hadir ini dan akan segera menyusul yang lainnya. Juga ada Pak Salim ini dari India, di New Delhi, dan juga ada Pak Abu Bakar dari Malaysia, dan juga partisipan lainnya yang baru bergabung. Selamat bergabung. Dan sekarang kita sudah ada kedatangan tamu nih di Sultan Adil Institute dengan Buya Kiai Haji Fahmi Bashar yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Nah, beliau akan menyampaikan penelitian beliau, riset beliau, webinar malam ini dengan tema Atlantis ada di Nusantara. Mungkin dengan tidak berlama-lama, kita berikan ruang dan kesempatan untuk Buya, waktu dan tempat kami persilakan Buya untuk disampaikan pemaparannya Buya. Ya, ini seminar kita tentang Atlantis ada di Nusantara. Pertama sekali yang perlu saya sampaikan adalah kita perlu melihat sekilas tentang pelajaran matematika supaya logika kita enggak kacau nanti. Jadi sekilas pilar Al-Quran. Sekilas pilar Al-Quran ini seperti kita ketahui ada pilar 11 ini di daerah satuan. Nah, kita mempertukarkannya, maka terjadilah bentuk bangun pintu. Nah, kita sebut bangun X. Nah, tetapi di sini adalah namanya matahari. Di bangun X ini, matahari. Nah, ini dia 10. Dan ini kodenya 11. Nah, kemudian yang 13 itu adalah bangun Y, ini dia. Ini kita pertukarkan. Ya, kita pertukarkan. Nah, terjadi bangun namanya bangun Y. Tapi di sini bulan. Nah, ini luar biasa. Jadi terpasanglah bulan dan matahari. Nah, 10 juga. 10 juga dia. Nah, jadi 13 dan 11 ini terkodekan sudah. Maka datanglah karakter 10 surat seperti itu. Hanya dengan 3 kali gerakan. Nah, bangun X dan bangun Y. Itu di pelajaran matematika Islam.
Kemarin saya menyampaikan di Universitas Budi Luhur, di mahasiswa jurusan arsitek, teknik arsitek, nah itu tentang pilar-pilar ini. Tapi saya tidak menyebutkan tentang matahari dan bulan. Nah ini kalau digabung seperti ini, dia seperti pintu. Nah barangkali ini yang dibilang oleh Plato, pintu Hercules. Nah ini seperti pintu, saudara. Nah, pintu. Nah, yang menarik itu X dan Y ini dibatasi oleh sebuah pilar. Nah, pilar ini persis berada di tengah-tengah. Jaraknya 22. Di pilar P. Nah, di seberang sana, di balik, dia kan kalau kita susun dia seperti lingkaran, di seberangnya itu bangun M. M, juga jaraknya 22. Nah, bangun M ini, seperti ini dia. Titik mulku. Nah, di sini ada namanya tangga naik. Surat ke-70 namanya tangga naik. Ya. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu ini wakil dari Masjidil Aqsa, naik di tangga naik. Maka itu Nabi naiknya di Batu Karang. Nah, itu sekilas tentang pilar Al-Quran. Nah, yang menarik dari pilar Al-Quran ini adalah segitiga berjalan. Nah, segitiga berjalan. Dulu kita cuma memindahkan ini kan, itu kriterianya penukaran jarak 17. Kita cuma memindahkan ini karena kita tertarik dengan bentuk seimbangnya. Ya, bentuk seimbangnya. Kita bilang ini bangun Y. Nah, tetapi di bangun Y ini dulunya kan seperti ini. Kita tidak pernah bertanya mengapa ini. Nah, dalam diskusi Atlantis ini, saya perlu mengungkap ini. Ini sebenarnya kan bentuknya segitiga ini. Atasnya ini. Ini segitiga sebenarnya. Sebuah segitiga. Nah, sebenarnya segitiga ini aja yang berjalan ke sana. Jadi tidak itu dipindahkan. Segitiga ini yang berjalan ke sana langsung itu jadi pindah. Nah, cara berpikirnya agak beda. Jadi segitiga ini sebenarnya pindah ke sana. Segitiga berjalan namanya. Jalan dia ke sana, nah, lalu dia pindah. Jadi saya tidak seperti biasa menjelaskan pilar ini kita tukarkan. Tidak. Segitiga berjalan. Nah, itu terjadi di sini. Ini ada segitiga, dia berjalan ke sana, didorong oleh Afrika ini ke sana. Nah, sampai di sini dia mendapat energi pengecilan, penyempitan. Gitu. Energi penyempitan itu sudah saya bahas di seminar ke-6, kuliah ke-6. Energi penyempitan. Yakbit. Maka itu fosil stegodon yang di sini itu mengecil. Tidak seperti di tempat yang lain. Ada energi pengecilan. Nah, jadi ada segitiga berjalan. Pesan dari pilar Al-Quran. Nah, ini paling penting. Anda tahu bahwa di sini ini sebenarnya ada segitiga yang berpindah. Ini dasar logikanya dibangun di pilar Al-Quran ini. Nah, kemudian ada negeri yang dibinasakan dengan suara keras. Ya. Nah, saya sebut ini negeri LG namanya. Nah, negeri LG. Negeri LG. NLG. Nah, seperti Anda tahu, kita sudah menemukan negeri Nabi Nuh. Ya,
Negeri Nabi Nuh itu kan dari 71 sampai 90 di daerah puluhan pilar Al-Quran. Ini namanya Nuh dan ini namanya negeri Al-Balad. Dan itu dihubungkan dengan bilangan 19. 71 tambah 19 ini 90. Kemudian di seminar saya dengan mahasiswa arsitektur di Universitas Borobudur itu, karena saya membicarakan bangunan, ini dilanjutkan ini ternyata di sini ada lapangan udara kosong ini itu dengan kemiringan gedung ini, sudutnya itu tangan alfanya 2/11. Itu jadi kita menemukan model lapangan udara. Tapi saya tidak sedang membicarakan itu. Saya hanya mengingatkan kita sudah menemukan negeri Nuh, model negeri Nuh di pilar Al-Quran daerah puluhan. Nah, kalau saya geser ini ke sana, sampai 70 ini yang saya sebut negeri LG. Nah, negeri LG. Nah, negeri LG ini di sini ada nama Aqsa. Nah, Aqsal Madinah, ujung kota namanya. Nah, ini dia. Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Jadi ada kata-kata ujung di sini, ujung kota. Nah, kalau kita lihat ke daerah satuan, tadi itu kan daerah puluhan, daerah satuan, itu bangun Y itu mewakili Masjidil Haram. Bangun M ini Masjidil Aqsa. Maka itu Nabi tidak naik di Masjidil Aqsa. Nabi itu naiknya di Batu Karang ini. Kemudian Sayyidina Umar mendirikan masjid di sini. Dinamakanlah masjidnya Masjid As-Sakhra, Masjid Batu Karang. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi tidak naik dari Aqsa? Nah, itu pertanyaannya. Padahal ayatnya mengatakan ila Masjidil Aqsa. Tapi Nabi tidak naik di sini. Naiknya di sini. Nah, karena di pilar Al-Quran ini nomor 70 namanya tangga naik, Al-Ma'arij. Ya. Nah, Nabi naik di sini. Nah, ini kan misteri. Kenapa Nabi naik di sini? Dijawab oleh pilar Al-Quran. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini namanya Aqsa. Nah, ujung. Di daerah satuan ini. Nah, di daerah puluhannya juga Aqsa. Luar biasa kan? Kalau di sana Masjidil Aqsa, ini Aqsal Madinah, ujung kota. Nah, itu dia suatu negeri, ya, negeri lubang jarum. Adakanlah bagi mereka satu perumpamaan penduduk suatu negeri ketika datang kepada mereka utusan-utusan. Ini di ayat 13 surat Yasin. Ya, kita sudah hafal benar kan ini kata-katanya. Nah, kemudian kami taklukkan dengan karakter yang ketiga. Jadi diutus dua, didustakan. Nah, karakter yang ketiga ini dia mirip-mirip Zulkarnain orangnya. Orangnya kuat sekali. Sampai dia bisa membawa fenomena lubang jarum. Nah, ini dia. Ya, mereka berdebat di sini, di surah Yasin ini. Anda bisa baca sendiri nanti. Nah, 18. Nah, di 20 lah baru datang seorang laki-laki dari ujung kota. Itu ceritanya di 20, di ayat 20-nya. Itu jadi datanglah dia. Nah, turutlah utusan itu. Nah, kemudian dia seperti berbaiat kepada si utusan ini. Nah, ini dia bilang, sesungguhnya aku telah mengimani karakter pemelihara kamu, maka dengarkanlah aku. Ini seperti bersahadat dia. Jadi dia datang dari ujung kota berlari-lari seperti dia bersahadat kepada si utusan tadi, utusan yang ketiga tadi.
Nah, ekspresinya mungkin dia bersujud di situ, bersujud. Nah, dikatakan sama dia, sesungguhnya aku telah mengimani karakter pemelihara kamu, maka dengarkanlah. Cuma itu saja dia bilang. Jadi dia ternyata jadi di kota ini yang beriman cuma dia saja. Lalu si utusan yang ketiga itu bilang apa? Masuklah ke surga. Nah, ini dia masuk lewat lubang jarum ini. Sampai dia di surga baru dia bilang, alangkah baiknya kalau kaumku tahu. Dia bilang, ini kan luar biasa. Makanya saya bilang negeri ini negeri lorong jarum. Nah, jadi dia, nah di sini kan tangga naik. Sini 70 ini kan tangga naik. Nah, di sini saya bilang fenomenanya sebagai negeri tempat berangkat juga dia ke surga. Maka itu ada ayat mengatakan apabila surga didekatkan. Berarti surga itu enggak dekat kan? Apabila surga didekatkan. Berarti surga itu kan jauh. Nah, ini perjalanan LG, lorong jarum. Jadi negeri lorong jarum. Nah, ini dia. Masuklah ke surga. Alangkah baiknya kalau kaumku tahu. Ini dia bilang alangkah baiknya kalau kaumku tahu ini setelah dia sampai di surga. Nah, saya mengatakan itu lubang jarum karena ada ayat mengatakan orang kafir itu ya tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lorong jarum, ke lubang jarum. Jadi kata lubang jarum ini sudah dibangun di Al-Quran untuk menjawab tadi peristiwa tadi, bagaimana dia masuk surga? Bagaimana dia masuk surga? Pasti Anda tanyakan, jawabnya di sini. Karena negeri itu negeri lubang jarum. Terus, nah dibilang di sini kan, dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya, dari tentara, dari langit, dan tidak pernah kami turunkan. Jadi di negeri itu tidak ada lagi utusan-utusan, dibiarkan saja. Sampai akhirnya negeri itu kiamat. Nah, di 29 ini dikatakan, hanya dengan suara keras saja, satu suara keras. Ingkanat ila sayhatan wahidah, ini suara keras. Faizahum khamidun. Jadi orang yang tadi itu udah masuk surga, padahal negerinya belum kiamat kan. Nah, itu kan sebuah fenomena bagi kita. Selama ini kita dibiarkan aja itu. Tidak mereka akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Itu dia. Nah, ini akan membangun sebuah sebuah tangga yang menarik di pembahasan kita ini. Nah, kemudian yang perlu juga saya harus klik itu adalah tujuh, ya, karena kita berpikir kan orang dulu itu kan primitif, zaman batu. Nah, ini ada tujuh ayat kemajuan masa lalu. Jadi Al-Quran mengatakan orang dahulu itu lebih bagus perkakas rumah tangganya. Atau lebih bagus perkakas rumah tangganya. Ini lebih bagus perkakas rumah tangganya. Yang kedua itu lebih dahsyat dan kuat. Lebih dahsyat dan kuat. Lebih dahsyat dan kuat. Kanu asadda. Nah, asadda ini kan lebih dahsyat, syadid, dahsyat. Asadda minhum kuwah. Yang ketiga itu 10
1/10 kita tidak sampai 1/10 mereka, berarti mereka 10 kali lebih banyak dari kita. Ya. Yang keempat itu mereka itu kuat, sangat kuat dari mereka. Yang kelima itu ada bekas-bekasnya di bumi. Yang keenam itu ada bekas-bekasnya di bumi, sangat kuat. Di ayat yang berbeda. Nah, yang ketujuh itu mengelilingi negeri-negeri. Naqabu fil bilad. Jadi orang dulu itu sudah punya kendaraan. Apa itu kendaraannya bisa terbang di udara, tapi bisa mengelilingi negeri-negeri. Nah, di keempat itu dibilang dia tidak bisa lari berlepas di langit maupun di bumi. Jadi tidak bisa dia. Jadi sekalipun dia punya pesawat, dia tidak bisa lari dari azab Allah. Itu 7 kemajuan masa lalu yang perlu kita tahu. Jadi orang-orang dahulu itu tidak seperti penggambaran kita yang pertama. Zaman batu, orangnya primitif, terevolusi dari kera. Al-Quran mengatakan dengan 7 ini, Anda bisa copy nih. Ada 7. Mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya. Mereka kuat, lebih kuat. Nah, mereka lebih 1/10. Kita cuma 1/10 mereka. Itu. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui adalah orang-orang seperti, kata-kata orang-orang seperti. Jadi kenapa dibilang orang-orang seperti? Karena mungkin dia tidak termasuk kita. Tidak termasuk Bani Adam. Makanya perlu dikatakan orang-orang seperti kamu. Kata-kata seperti ini. Jadi jangan kita kira itu kita. Ya mungkin kita menamakan dia manusia juga. Tapi Al-Quran mengatakan seperti kamu. Nah, contohnya penemuan di garis naskah itu manusia dengan 3 jari. 3 jari dia. Ya, kalau Anda katakan ini Bani Adam, setahu saya Bani Adam itu 5 jari. Di 1770 itu kan dikatakan laqad karamna Bani Adam. Nah, sungguh kami telah karimkan. Karim di situ berbeda. Kami telah bedakan anak-anak Adam. Ya. Nah, ini saya punya gambar bumi, saudara. Nah, itu kelihatan jarinya itu enggak 5 kan? Gambar bumi saya. Ini gambar bumi, kepalanya besar. Nah, Anda lihat jarinya itu di Jepang sana itu memang tidak 5 jarinya. Nah, ini juga kita lihat ini apa? Kepalanya panjang nih. Nah, seperti mereka. Nah, terus ayat ini yang menarik, kami beri mereka tempat di bumi yang tidak kami beri kepada kamu. Jadi berarti ada negeri yang kita tidak di sana. Nah, seperti misalnya Atlantis itu kan benuanya hilang. Sampai sekarang di mana? Nah, berarti kan kita nggak di sana. Kami beri mereka tempat di bumi yang tidak kami beri kepada kamu. Nah, karakter orang-orang seperti mereka. Nah, ini sedari sebelum mereka. Nah, seperti mereka dari sebelumnya. Nah, ini orang-orang seperti mereka nih. Nah, dan ayatnya mengatakan dan sungguh kami telah membinasakan. Nah, tadi sudah dibinasakan. Nih. Asya'u ini seperti
Ya, aku seperti kamu. Tuh. Nah, lihatlah, ini seperti menciptakan, berkuasa atas menciptakan seperti mereka. Jadi Allah berkuasa menciptakan seperti mereka. Jadi kalau ada makhluk seperti manusia, belum tentu itu manusia kan. Itu yang perlu kita kaji di sini. Ya bisa jadi penduduk Atlantis itu bukan kita. Itu maksudnya. Ada ayat yang bilang seperti ini. Jadi jangan nanti Anda nanyakan ini. Saya sudah jawab sekarang. Tuh, jadi kemudian manusia ceto. Ya, manusia ceto. Dulu saya di Bumi Itu Al-Quran kan saya bicara tentang Eropa. Eropa itu ada gambar orang memberi bunga kan, ini kan bunganya kan kremia nih. Ekspresi orang memberi bunga, Anda lihat nih kan. Nah, ini kan kremia. Bumi bergambar. Ya. Hidungnya. Nah, tapi Anda nggak lihat kepalanya kan terlalu besar. Mana ada orang kepalanya sebesar ini? Bayi aja nggak sebesar ini. Kalau lihat dari badannya dan tangannya, terlalu besar kepalanya. Nah itu ternyata manusia ceto itu besar kepalanya, saudara. Manusia ceto, kepalanya besar, saudara. Nah di manusia ceto ini Anda lihat kupingnya ada bluetooth di sini, kuping. Nah ini dikatakan dipotong bumi ala Al-Quran. Nah dia menggambarkan apa yang kamu lakukan. Nah ini Anda lihat. Kupingnya ini, Anis ini juga punya kuping dia. Ada bluetooth. Itu manusia ceto. Jadi manusia, kalau tadi yang manusia jari 3 ada gambarnya di bumi, ini manusia ceto ada gambarnya di bumi. Terlalu besar kepalanya kan. Itu manusia ceto. Nah. Segitiga berjalan sudah, kemudian sholat jenazah ini saya cut aja, enggak sekali, hanya untuk menjelaskan bahwa bangunnya itu Masjidil Haram. Tadi sudah lewat kan. Nah, 7 Nusantara benamkan. Nah, kata benamkan ini di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, saya mulai dari info Atlantis. Nah, jadi setengah jam itu baru prolog ya. Nah, saya masuk ke info Atlantis nih. Info Atlantis ini kita dapat dari YouTube. Ya, dari YouTube. Nah, dari buku si Arisio Santos dan Stephen Oppenheimer. Nah, dia bilang benua yang tenggelam di Asia Tenggara. Nah, sampai diundang oleh SBY. Nah, ya, dia meninggalkan sebuah pulau yang di situ ada nama Seba. Nah, ini tahunnya itu kalau dari terjemahan itu tahunnya 9.000, saya memberikan gambaran bahwa sebenarnya dia itu bisa di 9557. Nah, pakai kalender laba-laba. Kalender laba-laba ini bisa dibuktikan nanti 9557 dia. Jadi tidak 9.000 deh. Nah, mungkin juga ini kan 9.000 nih. Ini kan terjemahan Pak Bambang ini. Pak Bambang menerjemahkan video ini. Nah, ini 9.000 kan. Tapi menurut saya itu 9557 dia. Dengan kalender laba-laba. Kemungkinannya itu di situ. Meninggalkan tempat bernama Seba. Nah, yang menarik dari buku si Santos ini adalah dia mengatakan Pulau Kreta. Nah, di Pulau Kreta itu orang-orangnya meniru kebudayaan Jawa.
Ya pertanyaannya bagaimana di Pulau Kreta ada kebudayaan Jawa kan itu. Nah itu membuat kita membicarakan tentang Nusantara dulu. Ada Pulau Kreta di sini. Nah itu kita perlu klik Nusantara dulu ini. Nah, saya keluar dari link ini, masuk Nusantara dulu. Nah ini Nusantara dulu. Anda bisa bayangkan, ini ada Gunung Mesir di Bengkulu ada 2. Di Lampung itu ada Mesir Ilir, ada Mesir Udik. Ya dari mana nama ini? Di Indramayu itu ada Mesir Kale. Nah, dari mana? Terus di Wonogiri ada lagi desa Mesir. Ya. Nah, yang menarik itu di Trinil, nah, pakai kata Nil lagi sini kan, itu ada fosil kuda Nil. Nah, jadi ada 7, 8 kalau Barus masuk. Ya karena orang-orang Mesir itu kan dia membalsam pakai kapur Barus kan, Barus kan di sini dia posisi. Oke lah Barus nggak masuk, tapi ada 7 sekian kebudayaan Jawa di Pulau Kreta. Ini Santos yang bilang. Ya, Anda harus cek ke sana. Kita harus cek ke sana bagaimana tuh kebudayaan Jawa di Pulau Kreta. Kalau Santos bilang orang-orang itu sengaja meniru kebudayaan Jawa. Ngapain orang itu niru? Jadi 7 ya. 7 ayat bukti. 7 alat bukti. Kalau KPK kan cukup 2 alat bukti. Nah, ini udah 7 alat bukti. Nah, 7 fakta itu membawa Afrika ke sini. Jadi 7 ayat ini membuat Afrika itu di sini. Ini Nusantara dulu. Nah, pertanyaannya, mengapa Khufu membuat piramida di sini? Itu pertanyaannya. Mengapa dibuat ke sini? Dia mau mengatakan kepada orang Jawa, di sini loh mas. Nah, di sini loh mas. Jadi orang Khufu itu mengatakan, ini dia, pesan Khufu kepada orang Jawa. Di sini kuburan katanya. Ini menarik kan? Dunia masih bertanya, kenapa ini jadi kuburan? Dia bilang di sini kuburan. Jadi kalau saya tarik ini, nah ini kuburan massal. Ada kuburan massal di sini. Jadi pesannya ada piramida Nusantara. Piramida Nusantara. Nah, di situ ada kuburan massal. Jadi hari ini kita deklarasikan ada kuburan massal di Laut Selatan Pulau Jawa. Tanggal 8 bulan 1 2022 kita mendeklarasikan ini. Piramida Nusantara. Nah, susunan ini bersifat aksioma. Saya ulang, bersifat aksioma karena ada fosil kuda Nil di Trinil. Bersifat aksioma dia. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan penyebaran dabbah itu sebagai ayat. Penyebaran. Nih, kata sebar. Allah tidak bilang penciptaan dabbah itu sebagai ayat. Penyebarannya. Selama ini kita baca saja. Kita tidak peduli dengan kata sebarkan. Sebarkan. Kamusnya di sini. Wanita, laki-laki, dan perempuan disebarkan. Nah, ini. Sebarkan dari mereka berdua laki-laki yang banyak dan wanita. Itu fenomenanya. Sebarkan itu seperti itu. Nah, ini sebarkan pada keduanya dari dabbah. Sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan.
penyebaran padanya dari makhluk berjalan, dan itu sebagai ayat. Ini surah Al-Baqarah 164 sebagai ayat untuk kaum yang mengetahui, untuk kaum yang mengerti. Yakilun sih, pakai kata akal sih, mengerti. Ya, jadi penyebaran padanya dari setiap makhluk berjalan adalah ayat untuk kaum yang mengerti. Wa batsa fiha min kulli dabbatin la ayatil liqaumi yaqilun. Masih ada lagi ayat sini tentang angin. Karena dia nanti nyebar lewat angin, dari penciumannya dia berjalan. Kalau nggak ada angin bagaimana di jalan? Si penciumannya, nah di situ ada air jalan dia. Jadi dibantu dengan angin. Nah, ini dia dabbah dari bumi yang hadapkan perkataan. Nah, ayat ini, ayat 82 ini mengatakan ada dabbah yang ngomong bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. Nah, ini di 88 itu tentang jibal berjalan, gunung-gunung. Gunung-gunung ini kan lempengan tektonik yang dimaksud berjalan. Jadi kalau Afrika tadi berjalan, itu di sini di pembentukannya. Ya, jadi dabbah, jadi omongannya itu kalau Anda segini bahwa anan nasa kanu bi ayatinya la yuqinun, bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. Itu dia. Jadi penyebaran dabbah sebagai ayat. Nah, ternyata akhirnya ada kiai Mesir ya di Nusantara, sampai ada nama kiai Mesir. Nah, kiai Mesir, saking populernya nama Mesir itu. Nah, jadi ternyata Fir'aun itu ditenggelamkan di kuburan itu. Dia ditenggelamkan di situ. Nah, di sini dia ditenggelamkan. Dan Pulau Kreta dibawa oleh Afrika. Nah, itulah Atlantis, negeri yang ditenggelamkan. Dibenamkan. Sorry, bukan ditenggelamkan, dibenamkan. Itu. Maka itu kata benam di sini. Anda lihat benam, benamkan. Benamkan. Nah, ini tenggelam. Ini benam. Nah, ini benamkan. Benamkan dia, dibenamkan. Nah, di sini ada penanda. Jadi dibenamkan ada penanda. Nah, kalau ini kan Mu'tafikat ini dibalikkan dia. Menurut Hasan ini negerinya Lut, dibalikkan. Nah, sekarang kita masuk ke 2940. 2940 itu maka setiap kami siksa dengan dosanya. Ya kan? Maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu ini kaum Lut. Nah, kemudian kepada mereka suara keras. Ah, ini negeri LG, lubang jarum. Nah, ini kita belum tahu yang dibenamkan. Kita belum tahu nih dibenamkan ini gimana. Itu tidak. Nah, ini dari negeri kaum Nuh. Ini di 2940. Allah bilang mereka yang menganiaya diri mereka. Allah tidak menganiaya mereka, berarti ada sistem di situ kan. Sistem di situ yang
menyebabkan mereka harus dibenamkan. Nah, maka itu ini dia. Negeri kaum Lut, negeri LG, negeri yang belum tahu di mana ini diceritakan yang dibenamkan ini. Ini negeri kaum Nuh. Maka itu dia masuk ke 41 tentang laba-laba. Ini kita belum tahu jawabnya ternyata di 41 ini. Apa itu? Ini yang saya katakan kalender laba-laba. Kalender laba-laba itu dia berjalan sebanyak 950. Ya, dia berjalannya sejauh 950. Nah, ini dari permata sholat, permata Al-Quran. Dia berputar sebanyak 19 kali di waktu 50 ini. Jadi 19 kali 50. Jadi untuk seminar ini saya menyelesaikan file terpanjang PowerPoint, yaitu sepanjang 2022 halaman. Nah, yang sudah saya unggah di YouTube, yang di grup sudah saya sharekan PowerPoint-nya, 2022 halaman PowerPoint. Kalau ini nggak sampai 2022. Nah, sampai di fenomena ini dia kembali, saudara. Nah, kalau di fenomena lainnya demi langit ketika kembali dia. Kembali ke 43, awalnya dari 43 dia. Kembali ke pusat galaksi. Nah, ini yang menyebabkan dia terbenam di tenggelam. Ini kan 950. Kalau 2 kali kan 1900 kan. 2 kali, saya ulang sekali lagi 1900 kan. Nah, kalau saya sampai di 100, berarti di 2000 kan. Ya. Nah, ini 100 ini. 100 ini di 2000 kan. Ya di tahun 2000 maksudnya. Nah, berarti 2000 ini. Nah, ini 2000. Nah, kemudian kita jalan 2001, 2002. Nah, 2022 ini hari ini. Tanggal 8 bulan 1 2022. Nah, yang menarik itu saudara, kalau ini saya putar ini kan, nah ada tadi kan, saya tidak pakai model langit, tapi dia kembalinya itu persis di 42. Di 42 dia. Nah, di 42 dia baru masuk. Nah, ini dia terbenam jalan ke pusat bumi. Nah, ini yang kadang dibenamkan. Jadi fenomena itu terjadi di 42. Di 42 ini, di Ain Sin Kaf ini. Suratnya dibuka dengan Ain Sin Kaf. Nah, itu fenomenanya Tosin Mim Ain Sin Kaf seperti ini. Nah, Ain Sin Kaf ini adalah garis yang mengarah ke pusat. Kalau dibalik. Ke pusat bumi, ini kan Ka'bah setengah. Nah, ini Tosin Mim Ain Sin Kaf. Ini waktu saya menemukan ini, saya minta Pak Salim bacakan di Ka'bah. 100 kali dia baca Tosin Mim Ain Sin Kaf. Langsung Ka'bahnya jadi sepi. Luar biasa. Saya bilang ini yang pendek nih, Ain Sin Kaf ini tongkatnya Nabi Sulaiman. Tongkat. Sedangkan yang panjang ini tongkatnya Nabi Musa. Jadi kamu bisa memiliki 2 tongkat itu adalah dalam bentuk lisan, bentuk zikir gitu. Kalau yang di Al-Quran kan Hamim. Di surat ke-42 tuh Hamim, ayat 1-nya Ain Sin Kaf, surat ke-42. Nah, dengan Ka'bah setengah ini kita menemukan fenomena Tosin Mim Ain Sin Kaf. Yang ingin saya garis bawahi sekarang Ain Sin Kaf ini loh, di 42 ini adalah sebuah hubungan ke
ke perut bumi. Dan itu juga sobekan ini kan udah kita bahas di webinar yang pertama itu tentang huruf V itu. Ini adalah sobekan bumi di dekat majelis Al-Jin di Oman. Ini bukan saya yang buat, ini memang ada di buminya. Jadi tidak heran kalau dia itu masuk di 42 karena memang di 42 ini ada garis yang mengarah ke pusat bumi. Jadi dalam kalendernya itu Atlantis itu pasti pada posisi 42, makanya ditenggelamkan, dibenamkan. Jadi fenomena benamkan itu kita temukan. Ya, berarti kita balik lagi satu kan? Itu yang saya maksud. Mengapa ini sampai 41? Karena dia akan dibenamkan di 42. Nah, itu sebarkan sudah. Jadi ini notabene ini sudah selesai semuanya. Nah, sekarang baru kita mulai dari mirip seperti webinar ke-6, kuliah ke-6. Kenapa? Karena fenomenanya dari Nuh Gap. Saya namakan pakai nama kayu jati. Jadi peninggalannya Nabi Nuh itu kan kayu jati yang banyak kapur. Nah, pertanyaannya di mana dia dibuat? Nah, ayatnya yang pakai jati itu kan ini jati artinya mempunyai kayu. Ini yang diplesetin jadi jati. Padahal jati ini artinya memiliki kayu. Nah, di tempat yang banyak kayu jati jenis banyak kapur. Nah, itu Jawa Timur. Tinggal kita cari Jawa Timur itu di mana yang sama dengan yang di Turki itu. Nah, karena apa? Karena Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, dan tidak menganiaya seumpama debu. Jadi iklimnya pasti sama. Kalau enggak kambingnya menjerit. Nah, ternyata kita kita ketemu di Trawas. Karena antara dua gunung. Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Di antara dua laut dia. Laut antara Madura dan Jawa, kemudian Laut Jawa Selatan. Nah, dia antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, di antara dua gunung juga. Nah, Nuh Gap itu mengatakan, itu kalau ini nggak cukup katanya. Nggak cukup. Jadi Afrika itu, makanya kita Alexandria ini kita ukur nih ke sana nih. Kita ambil titiknya itu Gunung Ararat sama Alexandria itu 1634 kan. Nah dia kita lihat yang ke Pulau Jawanya. Ini kalau gunung itu mewakili Gunung Ararat itu Welirang. Nah itu 1634 itu Alexandria yang harus ada di sini. Artinya Afrika itu harus ada di sini. Harus ada di sini Afrika. Kenapa? Karena sebelum Nabi Nuh lahir, karena hewan-hewan itu kan sudah hidup. Udah ribuan tahun dia hidup di situ. Jadi iklim itu tidak cukup. Tidak cukup untuk mengatakan dia sama. Maka fenomenanya harus samanya. Kontingen yang besar ini harus mendukung iklimnya. Baru bisa kita bilang, nah nanti Afrikanya pindah ke sana. Tidak cukup. Jadi itu. Kemudian Afrika ini maro melalui kalau di Pilar Al-Quran ini di daerah Sot dia. Jadi dia Marosot. Nah, itu garisnya ini dia. Nah, Marosot dia ke sana. Jadi Nuh Gap itu kemudian diketahui kalau itu ini merosot ke sana. Nah, di sini ditemukan segitiga Laut Selatan ini. Ini mana? Ini tidak ada. Jadi berarti hilang ini kan. Di sini kita temukan segitiga Laut Selatan. Ada negeri yang hilang.
Nah, jadi Atlantis itu bukan di Laut Jawa. Di sini dia. Itu. Makanya dicari-cari sini tidak ada. Mana dia? Dia di sini dibenamkan, bukan ditenggelamkan. Nah, itu dia. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat tadi segitiga berjalan, ini kan segitiga. Segitiga itu berasal dari sini. Nah, ini di sini dia. Nah, ini bilang Al-Qur'annya kan. Tentunya tadi. Itu gunanya. Nah, jadi Atlantis itu yang dicari. Dia dibenamkan. Nah, dibenamkan dia jadi kuburan massal. Nah, kuburan massal itu. Nah, untuk itulah perlu adanya Arakena, Sarajana, Sel Arim, energi. Kemudian kunci Stegodon. Itu hanya untuk apa? Untuk pelengkap saja. Jadi sampai di sini Atlantis, benua yang hilang. Nah, jadi berarti bumi itu kembar. Di sini ada padang Arafah. Ya. Nah, tidak kebetulan kalau di sini juga ada nama Padang. Di sini ada Lubuk. Ini ada nama Lubuk di sini. Nabi Ibrahim bilang kan, nih, Rab kami sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari anak cucuku di Lubuk. Nah, wadi itu Lubuk kan, di Lubuk yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim berdoa Lubuk. Nah, jadi berarti ada Lubuk di sini dan di sini juga ada nama Lubuk. Ini bumi ini kembar. Negeri yang dibenamkan. Ini dia. Sehingga terjadi kuburan massal. Kuburan massal adalah piramida Nusantara. Kuburan massal. Nah, ini yang di titik ini adalah titik asfalt. Nah, kalau ini titik sinar kota Goib. Ya, kota Goib itu punya sinar yang menuju kepada apa namanya? Tempat emas di sini. Nanti bisa dilihat dari Google Earth, ada emas di sini. Ini dia secara pakai Google Earth garis-garisnya. Jadi di kota Saranjana itu digiring garis ke sana. Nah, ini ya, dia bikin sama H2 itu di sini dia. Di sini ada bekas titik ini kemudian diketahui oleh Nabi Sulaiman sebagai tambang emas. Demikian Atlantis, negeri yang dibenamkan, letaknya di selatan Pulau Jawa, tanggal 8 bulan 1 2022. Demikian moderator. Baik, terima kasih Buya, ini Kiai Fahmi Pasya sudah menjelaskan paparan sangat luar biasa malam hari ini. Saya pun merinding melihatnya Pak Kiai. Dan boleh Pak Kiai jelaskan nggak nih sedikit Buya, berapa lama Buya melakukan kajian ini Buya? Oh, lama sekali ya. Ini saya sejak diminta sama Sultan ada seminar, saya langsung kerjakan untuk seminar ini. Saya kerjakan sebagian kan sudah dikerjakan di seminar yang lain bahannya, tapi mengarah ke Atlantis ini harus ayatnya kan sudah ada, tapi
harus digabungkan dalam file yang itu linknya yang sulit, melingkannya harus bisa tampil. Gitu. Kemudian naskahnya itu yang susah. Kenapa? Karena saya harus ulang lagi, saya harus ngomong lagi sendiri. Oh enggak, ini skala tinggi. Jadi naskahnya itu, materinya barangnya ada, tapi ceritanya itu, nah itu enggak ditulis langsung di sini. Oh kalau ini harus ke sini dong. Jalan ceritanya dari serakan file tadi itu kan. Bagaimana saya harus kliknya ini dulu nih ceritanya. Yang sulitnya di sana. Artinya Buya menyusun dari hal-hal yang sudah diteliti selama ini, disusunlah untuk webinar malam ini ya Buya. Iya, jadi saya susun lagi. Nah, selama ini kan mereka enggak punya ya model yang seperti ini. Mereka kira itu di Laut Jawa kan, Laut Jawa. Padahal dia di sudut sana. Ya, jadi selama ini yang kita pahami, negeri yang dibenam. Kita pahami kan dari yang Buya upload di YouTube juga kan nggak sedetail malam ini gitu loh. Malam ini nih, dari A sampai Z diuraikan gitu, sampai tahun laba-laba pun dijelaskan juga itu. Baik, partisipan sekarang nih Buya sudah ada 54 orang yang ada pertanyaan, silakan di raise hand Pak ya, satu-satu nanti akan kita persilakan untuk di unmute. Ini ada Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud di open mic. Buat partisipan lainnya silakan yang mau bertanya sama Pak Kiai Fahmi Bahasya langsung di raise hand ya Pak. Oke, silakan Pak Mahfud pertanyaannya ke Pak Kiai Fahmi Bahasya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Kiai Haji Fahmi Bahasya, alhamdulillah. Sehat Buya? Sehat. Setelah 2011 saya sowan berjumpa di Gedung Telkom Jogja, dan sekitar mungkin setengah tahun atau 1 tahun yang lalu ya di Zoom, malam ini bisa sowan lagi dan bisa ini subhanallah. Aksara terlalu lemah mengejar rasa tentang Nuswantara setelah Buya Kiai Haji Fahmi Bahasya buka dari perspektif integrasi koneksi dengan Islam Al-Quranul Karim ya, dan Atlantis. Biar berbagi dengan yang lain Buya, saya langsung aja, dan juga sungkem buat Laksamana Salim. Tadi sore kita lama juga berdiskusi melalui Pak Sultan Adil dan juga Mas Dino ya. Begini Buya, kami juga meneliti mengenai Atlantis dari 2010, yang waktu itu berjumpa Buya 2011, itu kan kita juga baru turun di Candi Ceto, Candi Sukuh ya. Nah, setelah kita bukukan, jadi ini menarik sekali dari integrasi interkoneksi atau perspektif religion, science, and philosophy ya. Saya mohon tanggapan, respon, ataupun jawaban pencerahan dari Buya, dan bisa nanti juga ketika sharing ditambahkan oleh Laksamana Salim dan di sini orang-orang hebat yang lainnya. Jadi begini Buya, hasil riset kita ada statement begini, kalau suatu kitab wahyu itu memang idealnya bisa dikonfirmasi atau diklarifikasi bahkan dikoreksi dengan fenomena alam secara fisikal maupun psikologis yang langsung berkaitan dengan kesadaran manusia. Sehingga kitab suci tersebut nanti akan semakin memberikan petunjuk kepada kita kebenaran objektif karena bisa dikonfirmasi, diklarifikasi atau koreksi dengan temuan-temuan ilmiah, temuan-temuan empiris, mau itu disebut arkeologi, geologi, dan sebagainya. Sehingga kitab suci itu ya tentunya bersinergi dengan temuan ilmu pengetahuan masa kini yang umumnya lebih berpijak pada fakta empiris. Nah, kemudian yang mampu menyatukan semua karakter tersebut yang ada informasinya di kitab suci, kemudian memang ungkapan pesan Tuhan yang menjadi wahyu atau firman Tuhan kan memang berbeda, karena tuntutan aplikasi dan implementasinya harus menembus tingkat pemahaman banyak orang.
yang beragam pengetahuannya maupun beragam karakter dasarnya yang dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan lokal atau budaya lokal. Misalnya orang tersebut terdidik dari sistematis melalui bangku sekolah, madrasah, ataupun pesantren, ataupun seminari, perguruan tinggi, ataupun autodidak ilmiah, karakter dasar akan terlihat. Dan ini Buya, yang mampu menyatukan semua karakter tersebut akan memperoleh pengetahuan tertinggi, yang merupakan pengetahuan tingkat elementer sebagai karakteristik dasar untuk mengenali suatu gejala dari indikasi awalnya. Misalnya, penyusunan dasar-dasar ilmu, teori kuantum, genetika, dan berbagai ilmu pengetahuan yang elementer yang berkaitan dengan manusia Adam dan pengetahuan Tuhan sebagai pengetahuan tauhid sejati atau sebagai atlantean yang diartikulasikan kembali dalam Al-Quran dengan jiwa manusia yang lembut sebagai produk as-sakinah dengan menetapkan cahaya pengetahuan Tuhan di dalam qalbu sebagai al-mu'minun yang di dalam Al-Quran surah ini ada di dalam Quran surah 48 ayat 4 saya bacakan ya Bu ya, karena ini perspektif Islam Al-Quran. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, pertanyaannya, mohon respon mengenai memperoleh pengetahuan tertinggi yang elementer menurut Buya ini seperti apa. Kemudian yang kedua, apa bedanya antara ditenggelamkan dengan dibenamkan Buya? Antara dihilangkan atau dimusnahkan. Ketika ditenggelamkan bisa jadi mungkin buktinya hilang semua, tapi ketika dibenamkan, menurut saya berarti bukti itu masih ada. Dan jangan-jangan bahasa dibenamkan, bukti masih ada, peradabannya pun mungkin masih ada, hanya kita tidak bisa menyaksikan langsung, sehingga nampak kita anggap itu metafisik atau mitologi atau mistik, padahal sebenarnya ini peradaban yang luar biasa sangat maju, and science technology, and science civilization. Nah, mohon dua hal ini minta pencerahan dari Buya. Atas pencerahannya diucapkan terima kasih, matur suwun. Rahayu, rahayu selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Mahfud. Mungkin kita jawab dulu ya Buya pertanyaan dari Pak Mahfud. Nanti masih ada dua penanya yang antri di belakang. Silakan Buya dijawab waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kalau ditenggelamkan, dia tidak jadi kuburan. Seperti kaum Nuh. Kaum Nuh itu kan ditenggelamkan, dia hanyut di kemana-mana. Jadi dia tidak jadi kuburan. Ya, jadi berarti dia hanyut masuk dia ke dalam laut sana kan. Tapi kalau dibenamkan, berarti dia dikubur di situ. Terkubur dia di sana. Makanya dia menjadi kuburan massal. Nah, itulah yang menjadi pesan Khufu. Khufu kan mau mengatakan, ini loh, di sini loh ada kuburan. Dia bilang gitu kan. Kalau nggak, kita sampai sekarang masih misteri. Kenapa dia susah-susah bikin piramida hanya untuk sebuah kuburan? Nah, akhirnya kita menemukan piramida Nusantara tadi, fenomena tadi. Jadi di Nusantara itu, kalau Sumatera itu kita lihat Sumatera itu berdiri, itu ada gambar piramida, dan itu segitiga itu tadi. Makanya ada tadi logikanya pakai bagaimana Anda bisa memahami itu kuburan massal gitu. Itu yang mau ditegaskan. Makanya Allah mengangkat pakai tidak bilang dibenamkan. Makanya dibenam itu nggak diceritakan mana dia negerinya nih. Ya, kalau tadi yang suara keras kan, saya berusaha untuk menjelaskan suara keras itu yang di mana. Ternyata di negeri LG tadi kan, dengan suara keras dia. Nah, sehingga dalam surat tadi, surat ke-29 ayat 40 itu, memang yang dibenamkan ini yang belum terjawab. Nah, itulah dia yang dikatakan Atlantis benua yang hilang. Dia hilang dia. Kenapa? Orang dia di dalam bumi situ mau digali itu berapa jauh. Itu. Jadi pesannya ada kuburan massal sebenarnya. Maksud dia dibenamkan itu. Cukup ya itu ya.
Ya, baik. Ini ada penanya kedua nih, Pak Idris. Bisa di open mic sama open video, Pak. Silakan, Pak. Pak Idris, penanya berikutnya ini di open cam sama di unmute, Pak. Silakan langsung ke Pak Buya Kiai kami Bahasa. Ya, Silakan, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu pertama-tama saya bersyukur nih dengan ketemu langsung meskipun lewat ini, karena ada beberapa buku beliau yang saya sudah punya, termasuk diantaranya adalah Al-Quran adalah bumi. Oke, ya. Jadi baru saya buka-buka beberapa hari yang lalu. Begitu banyak yang yang terdapat di dalam buku itu yang sebetulnya belum diketahui oleh orang. Jadi yang pertama, yang kedua, tadi ada saya lihat tulisan tafsir Sultan untuk peneliti, maksudnya itu apa itu? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan tadi dengan yang dibenamkan ya. Saya sering melihat di televisi di channel National Geography yang biasanya membuat penelitian di laut itu untuk menemukan sesuatu. Apakah ada yang pernah membuat sesuatu penelitian untuk berkaitan tadi dengan kampung atau yang dibenamkan tadi, sehingga bisa memperkuat keyakinan kita tentang bukti dari ayat tadi. Itu yang ketiga. Yang kedua, saya tadi lihat yang ditampilkan berkaitan dengan laba-laba, Pak ya. Jadi perhitungan laba-laba itu bagaimana maksudnya sehingga bisa kita temukan dengan perhitungan tahun laba-laba tadi, Pak? Dengan menghubungkan dengan ayat 41 tadi, 42 itu. Jadi itulah tadi saya tak bisa berkata apa-apa lagi, Pak, dengan penemuan yang beliau sampaikan ini. Karena saya juga sering membaca buku-buku tafsir ini, tapi tidak sampai ke situ. Ya itu barangkali, Pak, sementara. Mudah-mudahan suatu saat saya mendapatkan penyajian langsung bertemu dengan Buya. Ya, ya, terima kasih, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih Pak Idris ya. Buya mungkin langsung ditanggapin saja, Buya. Ya, jadi saya sengaja bikin itu untuk para peneliti. Jadi kebanyakan orang baca Quran itu kan bukan peneliti. Sehingga Al-Quran itu ada yang dibaca nggak jelas ya. Baca Quran itu apa? Nah, sedangkan kita ini kan bertolak dari penelitian. Nah, sehingga mengkritisi kata itu penting sekali. Jadi kalau dia tidak seorang peneliti, tidak ada gunanya fenomena ini. Makanya saya perlu mengatakan ini khusus untuk para peneliti, orang yang dibilang ulul albab. Itu. Karena ada ayat mengatakan tidak mengingat melainkan ulul albab, tidak menyebut melainkan ulul albab. Jadi kalau Anda sekadar mau baca Quran, ya banyak kan tafsir yang lain, baca aja tuh, ada artinya kan itu. Udah cukup untuk orang-orang banyak, udah cukup itu kan. Tapi kalau untuk penelitian, ya, di mana kita harus membahas tentang ilmu pengetahuan ya. Nah, ayatnya itu tidak bisa yang kita ambil yang dari Departemen Agama, itu nggak bisa, karena itu untuk orang banyak, bukan untuk ilmu pengetahuan gitu. Jadi perlu ada terjemahan Al-Quran yang versi sains ini, itu yang disiapkan. Tapi tidak untuk semua orang. Itu jawab pertama. Yang kedua itu
tentang permata, itu kan permata Al-Qur'an itu namanya. Di mata pelajaran matematika Islam itu namanya permata Al-Qur'an. Jadi permata Al-Qur'an nanti dia menjadi permata sholat. Jadi kita menemukan penyebaran huruf muqatta'ah itu kan ada 29 semuanya. Nah, yang ke-29 itu adalah Ain Sin Qaf itu. Dia double itu Hamim dan Ain Sin Qaf. Itu selama ini kan masih misteri itu. Apa itu Hamim, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Itu kita temukan konstruksinya menjadi sebuah gelang, bentuk gelang yang dipakai di surga itu ceritanya. Dan itu sulit ya untuk diceritakan tanpa gambar ya. Kenapa sampai akhirnya saya bikin putaran seperti itu? Karena itu perjalanan 19. Jadi dia perlu dari 43 itu 19 dia berjalan sampailah dia di 12. Dari 43 tapi di waktu 50. Itu jadi ceritanya. Sampailah dia di 12. Di 12 itulah dibuka dengan huruf Alif Lam Ra. Jadi di 43 Hamim, di 12 Alif. Dia jalan lagi, dia sampainya di 31. Ya, dibuka dengan Alif Lam Mim. Dia jalan lagi, dia sampai di 50. Dibuka dengan Qaf. Ya kan? Nah, dia jalan lagi, dia sampai di 19. Dibuka dengan Kaf Ha Ya Ain Shad. Dia jalan lagi 19, dia sampai di 38 Shad. Nah, dia jalan terus itu. Terus akhirnya dia sampai di 36. Nah, di 36 itu Yasin udah terakhir itu kan. Nah, dia jalan itu dari 36 ini dia akan kembalinya ke 43. Tapi untuk kembali ke 43 itu harus dilewati 42. Itu ceritanya. Di titik 42 itulah dia harus kembali. Kalau yang pertama itu saya bikin model galaksi, itu gambar galaksi itu kayak gitu. Masuk dia secara smooth dia masuk. Tapi kalau saya bikin dia model terbenam, dia di 42 dia mulai masuk itu. Tidak di 43. Dia karena 43 itu kan di pusat. Masuk dia 42, masuklah dia itu. Itulah fenomena dibenamkan itu ke pusat dulu. Ada sebuah ayat Quran, tadi saya cari-cari nggak ketemu. Kami tenggelamkan keluarga Firaun, kemudian kami masukkan ke dalam api. Itu ada ayatnya. Nah, tadi saya cari nggak ketemu itu di kami menenggelamkan keluarga Firaun, kemudian kami masukkan ke dalam api. Itu api di mana? Api di perut bumi. Nah, itu cerita. Nah, itu Pak. Jadi itu yang moderator masih bisa nambahin apa yang mau ditanya? Iya, benar Pak Kiai Buya ya. Dan itu juga tercatat di Al-Qur'an. Mungkin kita harus dari hanya mengaji, kemudian mulai mengkaji ya Bu ya. Ya. Mengkaji, meneliti, mendalami, melihat fenomena-fenomena alam di sekitar yang terjadi dan fakta-fakta yang bisa kita temui di lapangan. Baik, kalau ada partisipan yang ingin bertanya, silakan di raise hand atau mungkin ketik di kolom komentar kalau seandainya memiliki halaman. Nah ini Bu ya, ada pertanyaan dari David Christian. Beliau bertanya, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Mohon izin tanya Pak Kiai Fahmi Bahasya, apakah mungkin manusia Cetho penghuni Atlantis benua yang dibenamkan ke dalam bumi? Dan ini pertanyaannya Pak Kiai, apakah mungkin manusia Cetho penghuni Atlantis benua yang dibenamkan ke dalam bumi? Ya, karena di Indonesia sendiri kan ada juga Candi Cetho ya Bu ya. Silakan Bu ya dijabarkan. Saya tidak punya alasan untuk itu ya. Tadi kan saya cuma ingin menjelaskan selama ini kan bumi bergambar itu orang memberi bunga kan. Itu ternyata orang yang memberi bunga itu kepalanya besar sekali. Saya bilang ini pasti manusia Cetho. Nah, manusia Cetho dan dia udah pakai jam tangan loh. Nah, jam tangan. Jam tangan. Kemudian dia punya alat Bluetooth lagi di kupingnya. Ya bisa saja barangkali itu dia makhluknya, tapi tidak ada
alasan ya untuk mengatakan itu manusia Atlantis. Ya, baik Bu ya. Ini ada 50 peserta, silakan kalau yang ada ingin bertanya langsung di raise hand atau klik di kolom komentar. Salim, Dan ya, Pak Salim. Ya Bu ya. Pak Salim itu melambai. Ya, Pak Salim. Silakan di open mic Pak Salim. Mohon dibantu Pak Sultan. Open mic sama videonya Pak Salim. Beliau ini dari India ya Pak Salim. Ya, lagi tugas di India. Saya hanya orang yang pertama kali kalau Nabi Muhammad sama Abu Bakar, saya orang pertama kali yang selalu membenarkan apa yang berteman beliau, karena saya ikut mendampingi beliau sudah lama. Yang pertama, ketika masih ingat di Puntuk Setumbu atau di Lembah Semut, antara pemilik warung sama saya sama Pak Fahmi ngomong bahwa orang suaminya ini sudah meninggal dan tidak mengenal Pak Fahmi Pasha. Dan pesan ke ibu warung itu bilang, kalau Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Dan ini tidak ada hubungannya sama Pak Fahmi Pasha. Karena di Lembah Semut itu ada 7 jenis semut. Ada anggrang, ada semut hitam, ada jenis itu, salah satu bukti. Kemudian juga tadi disampaikan karena ada dibenamkan, saat ini kondisinya Samudra Hindia ini lagi dicari sama Cina. Laut Cina Selatan ini sudah miliknya Cina sekarang, karena Laut Cina Selatan ramai ini, nanti 2040 dia akan bergeser ke Samudra Hindia. Nah, kita yang orang Nusantara yang nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Dan ini sudah dibuktikan berapa, kalau orang teorinya Pak Fahmi bahwa ada pemindahan Boko ke Borobudur itu sudah banyak ditemukan bahwa masih ada jin yang sejenis itu di Jawa, terbukti ada base yang dipindahkan, kemudian masih utuh dan tidak ada luka sama sekali dengan jarak 30-an. Kemudian di Samudra Hindia juga begitu. Ada sering orang Parangtritis atau orang Cilacap yang tenggelam ke Samudra Hindia dalam waktu sekitar 30 hari, 40 hari dia kembali. Dan setelah kembali dia cerita bahwa di situ ada kerajaan. Nah, ini salah satu bukti kalau itu dibenamkan dan itu luar biasa dulu Atlantis dengan bentuknya kerajaan yang luar biasa. Sama persis apa yang mereka telah diambil ke selatan kemudian dikembalikan lagi. Itu salah satu bukti. Dan ini yang mampu untuk mengotak-ngatik ya beliau ini Pak Fahmi Pasha sekarang. Begitu pula dengan Cina. Cina sudah mengerti tentang keberadaan seluruh. Dia sudah mengalami survei itu. Makanya ketika MH70 punyanya Malaysia tenggelam atau hilang, logikanya yang dicari harus ke utara. Tapi kenapa seluruh Perancis, Amerika, Inggris larinya yang diobok-obok Samudra Hindia? Nah, ini yang kita harus terbuka. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini mulai sedikit demi sedikit sama Pak Fahmi sudah dibuka sama Nusantara ini. Nah, kita yang bangsa ini yang belum bangkit dari tidurnya. Cina sudah mendeteksi. Laut Cina Selatan sudah dikuasai sekarang. Spratly Island ini semua sudah Cina. Amerika percuma dia, karena dia sudah kuat sekarang Cina. Nah, ini dia 2040 dia akan ke selatan. Nah, melewati negeri kita ini, nah kita yang nggak tahu kapal selamnya Cina yang mau lewat antar pulau, karena Nusantara ini kepulauannya jarak antar pulau ini 300 ini yang mudah sekali kapal selam nuklir lewat dari utara ke selatan. Ini yang dicari Cina, apa yang nggak tahu di Samudra Hindia ini yang luar biasa. Demikian Pak, tambahan kami Pak. Semangat Pak. Semangat. Baik. Menarik sekali. Nah, mungkin Pak Salim tadi kan Buya Fahmi Pasha sudah menyebutkan bahwa salah satu bentuk pengalaman spiritual yang dilakukan pada masa itu adalah yang dilakukan oleh Pak Salim, menyambung cerita kita tadi tentang min yang dibaca tadi Buya di depan Ka'bah ya. Mungkin diceritakan sedikit pengalaman spiritual itu, Pak. Oke, sedikit saya. Waktu itu saya berangkat dan Pak Fahmi Pasha baru mulai antara hubungan Mesir sama kemudian ketemu Mesir di Wonogiri. Nah, posisi saya saat itu jalan dan saya berada di Alexandria. Pak Fahmi telepon, Pak Salim di mana? Saya di Alexandria. Coba sekarang ke Alexandria. Dan saya duduk persis di situ, saya rasakan seperti di Parangkusumo. Waktu pasirnya juga sama, airnya juga sama. Pak, ini sama kayak saya di Parangkusumo ini Pak. Posisinya. Makanya Bapak kami menemukan Gofurur dan saya berangkat waktu itu mau ke
umroh sama kepala Bakamla. Hanya 2 orang, saya sama kepala Bakamla, sama nama dia Taufik waktu itu. Nah, setelah sampai ke dari situ, ada beliau ini kabar copot dari jabatannya. Ingat ternyata beberapa hari bilang ini Mesir ada hubungannya sama Jawa. Terbukti Bung Karno ke sana dicopot, Pak Harto ke sana dicopot, SBY setelah ke sana dicopot. Nah, saya pelakunya sendiri. Setelah saya dari Mesir, bahkan sampai Indonesia jabatan saya juga dicopot sama tadi kepala Bakamla. Itu kan sangat luar biasa sekali. Tahu gitu kan saya nggak ke Mesir. Tapi kalau saya nggak tahu Alexandria ini yang tadi disebutkan, dan itu luar biasa persis budayanya. Mungkin saya hampir mendekati Pulau Kreta tadi. Itu saya yang makanya saya selalu meyakinkan apa yang beliau ini, karena saya merasakan sendiri getaran itu. Dan sekarang juga saya suruh begitu nyampe sini, tolong ke Pilar Bersih sampai gini. Saya cari juga di Al-Quran, ternyata sampai kata di Al-Quran ada. Nah itu yang luar biasa. Kemudian saya setelah di Ka'bah juga gitu, Pak Fahmi menemukan tadi itu. Mungkin di YouTube Bapak bisa melihat nanti, Bapak bisa melihat bahwa orang pertama kali, Pak Fahmi lah, kamu yang pertama kali wirid ini, to, sin, mim, ain, sin, kof, sampai 100 kali. Saya baca 100 kali begitu. Saya pulang langsung COVID. Pas 100 hari saya dari pulang saya hitung, Ka'bah langsung kosong itu dikosongkan, COVID langsung melanda itu. Bahkan saya merasa mungkin COVID ini saya bawa sendiri karena tanggal 28 Januari saya bergegas pulang setelah dari Madinah pulang, saya sakit sama Bakamla itu, nggak tahu sakit itu karena COVID atau kita nggak tahu. Mungkin bawa COVID juga, saya nggak tahu. Sampai sekarang. Nah itu setelah saya dicek di satuan, ternyata ya positif saya. Dicek lagi negatif. Positif, negatif. Jadi kayak bingung udah darahnya, nggak tahu saya yang bawa atau apa. Itu luar biasa. Nah itu fenomenanya yang kemudian saya nyampe sini tadi kemarin juga gitu, karena saya belajar sejarah India, saya putar lagi yang dari kirim tak pahami tadi, yang tosin, mim, asin, kof. Langsung kena petir 3 kali, langsung hujan di sini. Langsung saya matikan, makanya takut lagi saya itu. Karena saya puasa terus, makanya terus puasa sama wirid takut. Saya langsung matikan lagi. Itu banyak kekuatan-kekuatan yang dari beliau yang saya alami, yang bisa saya rasakan. Terima kasih. Baik, luar biasa pengalaman spiritualnya. Nah, menyambung yang tadi, Buya, ada keterkaitan sepertinya dengan gambar tongkat yang Buya perlihatkan tadi itu, Buya. Mungkin bisa didefinisikan lebih detail, Buya, supaya kita lebih mudah menganalisanya, keterkaitan dengan Nusantara itu dan hubungannya dengan tongkat Sulaiman yang Buya sebutkan tadi. Dan berdasarkan penelitian Buya sebelumnya juga Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Boleh dibabarkan, Buya? Ya, jadi masalahnya kan. Maaf, satu lagi, Pak. Saya pernah di Belanda 2 tahun setelah Pak Fahmi yang merubah nama Salaman itu di Belanda, orang Belanda. Aslinya Sulaiman. Saya nemukan bukunya bahwa itu dulunya memang Sulaiman, desa Sulaiman, bukan Salaman. Dan bukan Sulaiman. Yang merubah Belanda jadi Salaman, desa Salaman. Aslinya memang Sulaiman, desa Sulaiman. Ada bukunya di Belanda, di Leiden. Baik. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu kan ada 2 tongkat. Ada 2 tongkat kan. Pertama itu tongkatnya Nabi Musa kan. Tongkat Nabi Musa itu kan panjang. Nah, yang kedua itu kan tongkatnya Nabi Sulaiman itu pendek. Karena dia wafat waktu lagi duduk kan. Nah, 2 tongkat ini kan hebat sebenarnya. Di ayat lain kan nggak ada tongkat, 2 tongkat. Nah, kalau tongkatnya Nabi Sulaiman itu kan sudah dimakan rayap. Ya kan? Kalau tongkat Nabi Musa saya nggak tahu di mana. Pertanyaannya adalah, kita orang-orang akhir zaman ini bisa nggak memiliki tongkat itu? Nah, itu jadi pikiran saya begitu lama. Tapi setelah saya menemukan Ka'bah setengah, saya lihat Tosin Mim itu mengarah ke Ka'bah. Wah, saya bilang, ini pasti tongkat Nabi Musa yang dipakai oleh
Nabi Khidir untuk meluruskan Ka'bah. Ceritanya kan gitu. Nabi Khidir kan ketemu tembok yang hampir rubuh. Dia luruskan kan. Nah, Nabi Musa kan udah punya tongkat waktu itu. Wah, jadi itu baru analisa aja yang pertama kan. Terus saya ketemu Ain Sinkov. Wah, ini jangan-jangan ini sepasang tongkat ini kita bisa miliki dengan cukup kita melisankan, itulah kehebatannya Al-Quran. Jadi Anda bisa sebagai orang seolah-olah memiliki dua tongkat itu hanya dengan menzikirkan ini. Nah, sekarang waktu saya tawarkan ke si Pak Salim, saya sebenarnya ingin lihat fenomena berhenti nggak Ka'bah? Karena tongkat itu yang membuat dia berhenti kan. Ternyata kejadian. Pas begitu dia baca, Ka'bah menunjukkan kosong. Saya punya foto dia. Jadi setelah dia baca itu terjadi kekosongan gitu. Jadi seolah-olah Allah memberikan sen itu benar. Nah, saya kirimkan itunya kan. Ya, bagaimana kalau itu kita tidak bisa lafaz. Waktu Salim bilang ini boleh nggak? Karena ada ayat Qur'annya yang Hamim Ain Sin Qaf. Kan di surat ke-42 itu Hamim ayat 1, Ain Sin Qaf ayat 2. Jadi kalau dua ayat itu aja kita baca boleh kan? Hamim Ain Sin Qaf kan berarti baca Quran kan? Hamim Ain Sin Qaf. Nah, sekarang dengan pengetahuan Ka'bah setengah, kita menemukan pasangan baru. Tosin Mim Ain Sin Qaf. Nah, itu ceritanya. Itulah makanya akhirnya saya menyuruh, kebetulan dia di Ka'bah kan, coba kamu baca ini di Ka'bah. Ditakdirkan dia orang pertama yang membaca di Ka'bah. Saya rasa itu nggak kebetulan, sudah direncanakan Tuhan bahwa zikir ini pasti punya kekuatan, karena Al-Quran itu saja dibilang obat, ya kan, ajaib segala macam. Bacaan loh, sebagai bacaan, bukan tulisan. Nah, jadi kalau Anda dalam bahaya atau mana, bacanya Tosin Mim Ain Sin Qaf, Tosin Mim Ain Sin Qaf. Dia sebagai senjata kalau saya bilang. Zikir ini, zikir Tosin Mim Ain Sin Qaf ini. Kemudian saya membuktikan lagi bahwa ternyata Ain Sin Qaf itu adalah cabang dari tumbuh-tumbuhan. Itu sudah ada videonya. Jadi kalau tabang sebenarnya berarti kan dari kayu dia kan, kayu tongkat kan kayu juga. Jadi saya percaya bahwa itu zikir yang dasar. Karena untuk bisa menemukan sampai Ka'bah setengah itu nggak gampang. Itu udah ada videonya di YouTube. Anda harus tahu permata sholat, permata Al-Quran, permata sholat, Ka'bah 1, Ka'bah 2, baru masuk Ka'bah setengah. Di Ka'bah setengah itu baru ketemu graf. Jadi kalau Anda tidak belajar graf di matematika, Anda juga nggak ngerti bagaimana itu adalah sebuah graf. Nah, akhirnya kita menemukan, kalau begitu pasangan atau sin min ain sin qaf ini sebuah pasangan yang dahsyat. Nah, boleh dicoba sekali-sekali kan. Nah, itu Perlindungannya Bu ya. Ya, kalau ada dalam kesulitan, Anda baca itu aja. Jadi tidak usah baca surah Yasin terlalu panjang kan. Ya, benar Bu ya. Terima kasih nih Bu ya. Bisa juga nanti ada 51 partisipan yang berhadir malam ini ya. Udah dapat wejangan dari Bu ya. Oke, Pak Bebas ya. Tapi di bumi orang yang menzikirkan itu baru 2 orang. Pak Salim dan saya. Yang lainnya nggak percaya. Ya, nanti kita coba lagi Bu ya. Mungkin ada kejadian luar biasa yang berikutnya gitu. Dan kebetulan orang Nusantara juga yang membaca itu di depan Ka'bah kan begitu ya. Silakan di open mic sama open cam-nya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, lanjut lagi nih, Pak. Berkaitan tadi dengan zikir Hamim Ain Sin Qaf dan Tosim tadi. Saya sering ikut di di zikir Tarekat Naqsabandi Naqsabandi Aba Anom. Aba Anom. Ya, ternyata itu yang zikir-zikir yang dari
kafaya insan, amim sen qaf, dan tadi sering dizikirkan di dalam majelis zikir itu, Buya. Ya. Mungkin apa namanya, artinya apa yang disebut dengan al-huruful muqatta'ah dalam ini mungkin memang ada apa namanya, ada semacam khasiat yang tertentu sehingga ini dizikirkan seperti yang Buya tadi zikirkan. Ya itu barangkali. Kalau kita kan menzikirkannya setelah kita menemukan fenomena dia berpasangan, Pak. Ceritanya itu. Karena kita berpasangan, kemudian kita menganggap itu sebenarnya dua tongkat, satu panjang satu pendek. Nah, kalau satu panjang satu pendek itu pasti tongkat Musa dan tongkat Sulaiman. Dua tongkat yang disebut dalam Al-Quran cuma itu. Yang satu dengan istilah minsa'a, yang satu dengan aso. Gitu. Agak berbeda dengan kalau mereka berzikirkan itu kan ya kita bisa saja berzikir karena menyebut ayat Quran kan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa ini nggak sembarangan zikir sepasang ini kan. Ini ada yang mengirimkan link di kolom komentar yang menjelaskan bahwa Opir itu adalah suatu negeri atau wilayah yang kaya emas. Nah, ternyata dalam pertanyaan tersebut, wilayah kaya emas di manakah di Nusantara ini maksudnya begitu, Bu ya? Oh, itu kan sudah ada di koordinat emas Sulaiman itu yang saya share di YouTube itu kan koordinat. Itu tadi sebenarnya ada koordinat emas tadi itu. Jadi harus dicari koordinat yang udah ada seperti di PT Newmont itu kan. Jadi di Papua itu di Freeport itu kan. Ya kan? Kalau Anda menarik garis kan dari Borobudur kemudian ke Mendut, sebelum Mendut apa namanya? Pawon, Borobudur, Pawon, Mendut, itu diteruskan sampainya ke sumur Freeport. Itu kan sudah lama saya share di YouTube. Ketemu sumur emas itu. Jadi Nabi Sulaiman memberikan kode-kode itu. Itu ceritanya. Jadi tidak semudah itu. Negeri yang kaya emas itu di Papua. Nah, Buya, menyambung yang tadi Buya kan ada ditampilkan di dalam layer itu bahwa di wilayah Sumatera Tengah tadi itu di sini ditanyakan apakah yang disebut itu bagian yang lepas dari Laut Merah, wilayah yang Buya perlihatkan dalam tanda panah tadi di dalam layar. Ya, jadi kan bumi ini kan kembar, berganda. Nah, jadi kalau tadi Afrika nempel ke sana, berarti kan Sumatera itu bagian dari tanah situ tadi kan. Makanya saya bilang di situ ada Padang Arafah, di situ ada nama Padang kan gitu. Nah, di situ ada nama Lubuk kan. Nabi Ibrahim sampai berdoa di Lubuk katanya kan. Nah, di situ juga ada nama Lubuk gitu. Jadi negeri itu kembar gitu. Sehingga tempat yang dibenamkan itu kembarannya ke Yaman memang. Gitu. Makanya negeri Sabah itu dibilang di Yaman kan. Nah, ternyata. Nah, Buya, sembari kita menunggu Pak Ervan tadi yang ingin bertanya tapi hands-free-nya kurang mendukung sepertinya ya. 51 partisipan silakan. Kalau ada yang bertanya nih kita diskusi santai dengan Kiai Fahmi Bahasa yang ingin bertanya. Dan sebenarnya Buya subuh tadi kami berdiskusi juga masalah piramida itu Buya. Dan ternyata di sini diulas yang piramida itu yang Buya sebutkan piramida di Indonesia itu tadi. Itu sangat menarik sekali Buya. Dan kita tahu bangunan kuno yang ada di Mesir itu berbentuk segitiga ya Bu ya. Dan tradisi masyarakat di Indonesia kan banyak juga nih Bu ya, tumpeng berbentuk segitiga, bahkan tanjak berbentuk segitiga, terus topi apa segala macamnya berbentuk kesamaan itu. Nah Bu ya, segitiga di sini Bu ya,
apa bentuk spiritual yang ditampilkan dari segitiga itu, Buya? Dari yang Buya kaji selama ini. Jadi ceritanya yang paling menonjol itu adalah itu sudah dipatenkan piramida itu limas itu ya. Ternyata dia itu bisa memperlambat waktu. Nah, dia taruh silet di situ kan, siletnya awet gitu, nggak cepat rusak. Jadi adanya perlambatan waktu. Itu ceritanya, pesannya itu. Jadi ya itulah, jadi makanya sampainya akhirnya kita ke kisah Nuh. Nuh itu kan membawa berapa banyak hewan, tapi dia tidak bisa membawa makanannya. Karena dia berjalannya paling 10 jam. Jadi tidak seperti yang diceritakan dalam Bible, dia sekian hari. Tidak, Nabi Nuh tahu bahwa adanya perlambatan waktu, ya paling 10 jam. Ya seperti 300 tahun dia cuma merasa beberapa jam saja. Itu pesannya itu dari segitiga itu adalah terjadinya perlambatan waktu. Masalah waktu. Jadi kalau kita mau keluar angkasa, kita harus bisa menemukan sistem yang melambatkan waktu itu. Jadi jalan 100 tahun, tapi kita merasakan cuma 1 jam. Tuh, makanya, dan itu berhubungan dengan kayu jati. Kayu jati yang makanya orang-orang dahulu itu membuat peralatannya dari kayu jati. Makanya dia awet muda. Kapal Nuh itu dibikin dari kayu jati untuk memperlambat waktu itu. Itu ceritanya. Baik, Bu ya, menarik sekali ya. Ternyata jujur nih Pak Sultan, semalam baru kami diskusikan itu segitiga dan ternyata ini diulas ya, dapat jawaban juga lah ya dalam bentuk spiritual. Berarti nyambung gitu kan Dino. Ya. Karena selain di Mesir, Pak Evan itu sudah masuk Pak Evan. ya, mungkin kita jawab yang di kolom sebentar ya Pak Evan. Ini baik, silakan. Negeri Sabah dari Bambang Iriawan nih Bu ya. Negeri Sabah apakah itu yang ada di Wonosobo dan Sleman? Itu juga ada sejarahnya, mohon penjelasannya. Silakan Bu ya. Ya itu bagian Negeri Sabah itu kan bagian anunya, apa bagian luarnya itu. Negeri Sabah itu kan luas sekali. Sampai ada berapa? 65 sampai sekarang nama Sabah Sobo itu. Bahkan di Jepang ada ikan Sabah kan. Kalau masuk ikan Sabah itu berarti 66. Nah, tambah 4 lagi berarti 70. Pulau Sabah itu ada di Jepang. 2. Dan di Laut Karibia ada 2. Berarti tambah 4 berarti ada 70. Menyebar dia Sabah itu. Jadi tidak sebatas Wonosobo. Karena Wonosobo itu banyak sekali di Pulau Jawa. Ya, seperti di Bali ada Wanasaba. Nah, di Lombok ada Wanasaba. Bahkan di Papua itu ada desa Sabah. Tadi Muaro Sabah juga ada ya. Ya. Wanasaba itu udah sangat familiar di Nusantara. Nah, Sobo, Sabah, Wonosobo, Wanasaba itu ada sekitar 19. Ya. Bahkan waktu saya ceramah di perpustakaan MPR, anggota DPR itu bilang di sini dulu katanya ada Geraha Sabah di gedung itu. Geraha Sabah. Itu Pak. Siap. Ini ada Pak Arif, mungkin Pak Irfan dulu yang tadi ya Pak. Silakan di open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Buya, saya ketemu lagi. Saya pernah baca buku dari yang 1 Million Phenomena tahun 2008 itu, seingat saya. Dan setelah saya cari-cari YouTube lagi belakangan ini tentang obrolan yang Borobudur ya. Terus setelah itu saya ngelihat ada satu ayat menarik yang
Buya bahas tentang negeri Sabah itu. Dan ada beberapa literasi yang saya temukan juga mulai dari bahasa asli saya sendiri dari daerah Jawa Barat itu bahasa Sunda. Kalau kita bepergian itu biasanya kita sebut nyaba alias pergi ke Sabah. Satu itu. Kedua yang sekarang kan saya tinggal di Lombok, kebetulan memang ada di sini nama daerah Wanasaba yang memang dulunya adalah tempat hijrah dari zaman 1400-an Masehi gitu. Sewaktu ada ekspansi Bali ke Lombok juga. Dan terakhir juga saya ada di Sumbawa pernah lihat juga ada prasasti yang berhubungan antara Nusantara ini ya, mulai dari kerajaan Sunda itu diterima di sini, dan di Lombok juga berhubungan sama kerajaan Mataram, bahwa di sini Lombok tuh mungkin dulunya keturunannya dari sana. Ini berhubungan sama yang Buya jelaskan bahwa dalam Al-Quran ada tentang buah mulut. Yang mau jadi pertanyaan saya adalah begini, apakah masanya sama waktu zaman dengan Borobudur, berarti ya itu karena ada negeri Sabah, berarti ada berhubungan dengan Nabi Sulaiman dan Borobudur. Bagaimana caranya zaman apakah sama masanya gitu, masa di pembangunan Borobudur ini dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia? Yang kesatu, yang kedua itu referensinya yang saya pernah tanyakan itu dari Bapak Santo Sabah kalau nggak salah, bahwa perhitungan tahun Saka ini mereka tidak sesuai dengan yang diutarakan sama para penjajah zaman dulu gitu. Jadi banyak histori yang mungkin saudara-saudara yang di Bali sendiri tidak setuju dengan pengawalan tahun Saka itu. Bagaimana itu Buya? Apakah memang satu masa zaman Nabi Sulaiman itu dengan kerajaan-kerajaan kita atau seperti apa? Dan bagaimana cara penyebaran dengan buah mulut tadi sampai ke NTT kayaknya masih ada juga, itu ada prasasti dan yang nama-nama yang seperti Buya sudah jelaskan di video yang tentang negeri Sabah tersebut. Terima kasih, semoga sehat selalu Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Buya. Jadi kalau soal zaman kita memang tidak membahasnya ya. Kalau kita bilang ini zamannya zaman mana yang duluan atau sezaman apa, apalagi sezaman dengan kerajaan kita ya kan. Nabi Sulaiman itu kalau berdasarkan tarikh itu kan 500 tahun sebelum Masehi. Nah, itu kalau tarikhnya benar. Jadi kita tidak membicarakan tentang zaman-zaman. Karena Al-Quran juga nggak sebut itu kapan itu sebenarnya. Yang ditinggalkan itu kan buah mulut ini dari kata ahaditha, dari kata hadis itu kan. Nah itu. Jadi tidak begitu membicarakan tentang zaman ini. Kapan zaman ini? Ya Al-Quran nggak bicara tentang zamannya. Itu persoalannya. Baik Buya. Baik Buya. Terima kasih. Menarik sekali. Itu mungkin sudah terjawab ya Bang Irfan. Iya. Yang dari Lombok. Baik, makasih. Mungkin ada partisipan yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu 8 menit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Bambang di Manado. Ya Pak Bambang. Ya dari Manado. Saya ingin tanya, ini fenomena alam atau bagaimana? Kalau liwat di laut segitiga Borobudur itu kapal hilang. Apakah ada daya tarik magnet atau ada penghuni dalam lautan itu? Mohon penjelasan. Ya kalau zaman Nabi Musa itu kan dibilang oleh Nabi Khidir ada seorang raja yang mengambil kapal dengan paksa. Nah, ayat Quran ini bilang begitu kan. Ya. Tapi nggak jelas rajanya raja apa itu. Nah, makanya perahunya itu dirusak oleh Nabi Khidir kan. Ya. Al-Quran yang mengatakan begitu. Setelah dia melakukan tolako kan ke sebuah tempat di mana ada akhirnya kan Nabi Khidir mengatakan ke Nabi Musa, aku rusakkan itu karena di depannya itu ada seorang raja yang mengambil kapal dengan paksa. Gitu. Jadi Nabi Khidir pun juga nggak bilang itu apa ada lubang hitam di situ atau gimana.
Tapi menurut laporan bahwa matahari pun nggak bisa dilihat di situ, segitiga Bermuda. Itu masih misteri. Apakah itu pintu masuk dari antar galaksi ke segitiga Bermuda? Kita belum punya waktu untuk meneliti segitiga Bermuda. Tapi udah ratusan memang, sudah ratusan kapal udara dan kapal laut hilang di situ. Iya. Itu Pak. Apakah kemunculan Dajjal juga dari situ, Sat? Atau bagaimana? Dajjal nanti munculnya dari segitiga Bermuda atau bagaimana? Oh, kita nggak tahu tuh dari mana. Bisa jadi dia datang dari situ kan, dari pintu itu kan. Iya. Karena si Harut dan Marut itu kan datangnya dari pintu, dari tempat yang dinamakan pintu kan. Iya. Babil kan namanya kan. Babil itu kan pintu. Harut dan Marut. Nah. Sekarang, Sat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang dari Manado. Iya. Dari seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia ini menyimak. Ada yang dari India juga, ada yang dari Malaysia malam hari ini. Iya. Sangat menarik sekali nih Bu ya. Cuma waktu kita tinggal 6 menit lagi. Dan mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi sebelum Pak Arif, Pak Arif silakan. Satu pertanyaan ya Pak Arif, silakan. Nggak banyak pertanyaan, cuman satu aja. Pak Kiai, mohon ijazahnya apa yang disampaikan tadi, semoga bisa kami amalkan dan kami laksanakan. Itu saja. Terima kasih. Semoga sehat selalu, Pak Kiai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikasihkan ijazahnya, Buya, biar berkah nanti ilmunya dan amalan zikirnya tadi bisa dipakai untuk perlindungan, maksudnya itu. Silakan Buya. Gimana? Dia minta ijazah untuk pengamalan zikir yang tadi Buya, untuk ilmunya juga supaya berkah. Ijazah. Oh. Ijazah ridho dari Buya, ilmunya itu Buya maksudnya. Ya Allah bilang kan Allah mengatakan wazkurullah katsira la'allakum tuflihun. Di dalam surat Al-Jumu'ah kan ayat 9 atau ayat 10 itu. Wazkurullah katsira. Nah, katsira ini banyak ini dalam pikiran Anda berapa? Anda memberikan bilangan berapa dengan kata banyak? Wazkurullah katsira. Jadi sebutlah ayat-ayat Allah itu dengan banyak agar kamu mendapat kemenangan. Itu kan ayat ini. Jadi jangan sampai kita tidak berzikir, karena berzikir itu pasti mengingat. Nah, menyebut itu pasti mengingat. Nah, sedangkan mengingat itu pasti kerjanya kerja otak. Nah, kalau otak itu berhenti, gelombangnya hilang. Jadi gelombang otak ini harus ada. Gitu. Nah, itu yang dikatakan hidup orang yang berzikir. Jangan sampai orang yang lupa kepada Allah. Kan itu disebut dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Janganlah kamu ada seperti orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah lupakan dia kepada diri-diri mereka. Jadi lupa. Jangan sampai lupa. Jangan sampai terlalu sedikit menyebut. Nah, itu ada dalam materi nama sepasang itu. Nah, nama sepasang Allah ini yang jarang kita sebut. Ya kan? Seperti misalnya kaya. Ya. Allah itu kaya kan? Tapi kalau namanya cuma satu, itu cuma kita tahu kaya dan mengkayakan. Nah, Ghani dan Mughni. Ya kan? Kaya dong. Tapi kalau sepasang, ada kaya Karim yang menyebutnya Nabi Sulaiman. Ada kaya Hamid yang menyebutnya Nabi Musa. Ya. Ada kaya Zurrahmah. Nah, Ghaniyun Zurrahmah. Ada Ghaniyun Halim. Nah, jadi harus pakai nama sepasang itu yang kita harus sebut. Ya, kalau punya HP direkam tuh nama sepasang itu diputar 24 jam. Dari Rabbul Arsil Karim
Rabbul Arsyil Azim sampai Ar-Razzaq Dzulquwatil Matin. Ada sekitar 80 ya nama sepasang itu, dan itu harus disebut. Itu saya rasa yang perlu kita lakukan. Jadilah orang yang banyak menyebut Allah. Baik, Bu ya, terima kasih ilmu dari ijazah. Nah, mungkin kita sudah di penghujung sesi webinar kali ini dengan Atlantis ya, dari Nusantara dengan Kiai Fahmi Bahasa. Nah, mungkin Bu ya bisa memberikan closing statement sebelum acaranya saya tutup, dan nanti di sesi kedua mungkin bisa diskusi yang lebih santai lagi. Tapi saya minta closing statement dari Buya menutup perjumpaan kita yang terima kasih sekali. 2022 halaman sudah dipersiapkan untuk momentum malam ini, dan Buya babarkan semua di sini, jadi kami menjadi lebih mengerti seutuhnya. Silakan Buya. Jadi kalau dilihat dari akhir ayat surat ke-29 ayat 40 tadi, setiapnya kami siksa karena dosa-dosanya, katanya. Sebagian dari mereka itu ada yang kami hujani dengan batu-batu. Nah, itu negerinya kaum Lut kan. Dan sebagiannya ada yang kami musnahkan dengan suara keras. Ya. Suara keras itu tadi kita udah sebutkan negeri LG kan, lorong jarum dengan suara keras, bayangkan. Dan sebagian dari mereka ada yang kami benamkan. Nah, itu yang kita bicarakan hari ini kan, dibenamkan dia. Itu masih misteri kan sampai sekarang. Nah, kita memperkirakan yang dibenamkan itu adalah yang disebut Atlantis oleh Plato. Nah, karena negeri itu hilang. Nah, yang terakhir itu, dan sebagiannya ada yang kami tenggelamkan. Itu negerinya kaum Nabi Nuh. Ya kan? Terakhir ayat itu mengatakan, tidaklah Allah yang menganiaya mereka. Jadi jangan dikira Allah menganiaya mereka, tidak. Tetapi mereka itu yang menganiaya diri mereka. Kenapa? Karena di bumi ini sudah disiapkan sistem penjagaan. Bumi ini dijaga. Kalau suatu kaum membuat kesalahan X, maka ada pembalasan dari sistem untuk menjaga bumi. Gitu. Karena manusia terlalu banyak berpergian, terlalu banyak bergerombol. Nah, sekarang diserang oleh Allah sehingga sekarang tidak bisa berpergian. Sekarang tidak bisa lagi bergerombol. Jadi sehingga langit sekarang sudah mulai agak bagus. Ya, tidak banyak alat bahan bakar yang dibakar. Nah, itulah yang disebut dalam surat surat Ar-Rum ayat 41 ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Maka kami menimpakan sebagian dari yang mereka perbuat itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita orang-orang yang kembali kepada jalan yang benar. Baik, terima kasih Buya, dan semoga apa yang Buya sampaikan itu bisa menjadi resolusi untuk kita semua di tahun 2022. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, semua partisipan yang hadir di sini masih ada 51 orang dan mungkin masih speechless Buya. Masih merasa kagum dan kaget gitu ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi kedua. Buya jangan dimatikan dulu Zoom-nya, mungkin nanti kita bisa lanjut dengan diskusi santai, atau mungkin ada yang ingin berkenalan dengan Buya Kiai Fahmi Bahasa ini di sini, dan bahkan mungkin nanti bisa ikut ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan Kiai Fahmi Bahasa itu sendiri ya. Dan buat partisipan yang ingin mencari informasi silakan buka di YouTube atau di googling tentang penelitian yang dilakukan Kiai Fahmi Bahasa. Baik, demikian akhirnya saya Dinar Ritaba mohon pamit undur diri malam ini. Saya tutup dulu webinar kita malam hari ini. Terima kasih Buya, Pak Kiai Fahmi Bahasa. Terima kasih Sultan Abdin Institute. Terima kasih seluruh partisipan.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dino, juga teman-teman sekalian, sahabat TBS sekalian, khususnya untuk Buya. Kami terima kasih sekali karena Buya hari ini membuat suatu hasil penelitian yang spesial nih, sampai 2022 halaman untuk Sanak TV hari ini. Terima kasih lagi Buya atas kesempatannya yang Buya kasih untuk kita. Itu juga nanti insya Allah ya, tadi ada yang bertanya juga, kalau memang ada waktu kita mungkin ke depan kita buat sesi lagi khusus untuk Buya dengan materi yang berbeda lagi ya Buya ya. Ya. Insya Allah ya Buya ya. Itu aja dari saya, dari Haki Sulanadil ya, dari Sulanadil Institute, mengucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.